Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 9, yaitu laporan laba rugi yang beranggotakan 1. Ahmad Najibul, 2. Gendis Prameswari, yang ketiga Nelly Agustina Puspitasari. Di sini saya akan menerangkan apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu salah satu dari laporan keuangan wajib yang ada di setiap perusahaan, juga menjadi sumber informasi untuk mengetahui keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya adalah komponen dalam laporan laba rugi. Ada komponen utama yang pertama, pendapatan atau revenue. Merupakan arus kas masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Dihitung dengan cara pendapatan kotor dikurang potongan harga atau diskon atau retur atau tunjangan. Nomor 2 yaitu pengeluaran atau expenses adalah penggunaan arus keluar karena kewajiban dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Nomor 3 adalah keuntungan atau profit, yaitu peningkatan ekuitas karena transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Nomor 4 adalah kerugian atau loss, yaitu penurunan ekuitas karena transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu komponen lainnya, terdapat beberapa jenis laba dalam laporan laba rugi. Komponen laba dalam laporan laba rugi ada 5. Yang pertama yaitu laba kotor. Laba kotor adalah pendapatan langsung dari penjualan perusahaan dalam suatu periode. Yang kedua, laba operasi. Laba operasi adalah selisih penjualan, biaya, dan beban operasi perusahaan. Lalu yang ketiga, laba sebelum pajak, yaitu laba yang didapat sebelum pajak penghasilan. Lalu yang keempat, laba bersih. Laba bersih yaitu penjualan bersih atas HPP yang dikurang beban operasional pajak penghasilan. Lalu yang terakhir ada laba operasional berjalan, yaitu aktivitas bisnis dalam periode berjalan setelah pajak dan bunga. Lalu yang selanjutnya yaitu ada fungsi laporan laba rugi. Fungsi laporan laba rugi ada 2. Yang pertama yaitu 1. Sebagai alat untuk mengevaluasi keuangan perusahaan. Mengapa demikian? Karena laporan laba rugi memuat informasi tentang pendapatan biaya perusahaan dalam satu periode. Manajemen APAT melakukan evaluasi keuangan. Lalu fungsi yang kedua yaitu sebagai alat untuk menilai pertumbuhan perusahaan. Dari laporan laba rugi, manajemen dapat menilai dari perolehan laba atau ruginya. Jika perusahaan mendapatkan laba, maka potensi perusahaan bertumbuh menjadi lebih besar, begitupun sebaliknya. Untuk pembahasan yang berikutnya yaitu contoh studi kasus tentang laporan laba rugi perusahaan dagang. Kelompok kami di sini mengambil studi kasus PT Media Future mempunyai data untuk periode akhir sebagai berikut. Pada bulan Desember tahun 2021, PT Media Future memperoleh pendapatan jasa sebesar 50 juta rupiah, pendapatan bunga 500 ribu rupiah, beban administrasi 300 ribu rupiah, beban bunga 200 ribu rupiah, beban gaji 10 juta rupiah, beban iklan 500 ribu rupiah, beban pantry 300 ribu rupiah, beban penyusutan 400 ribu rupiah, beban perlengkapan 1 juta rupiah, beban premi asuransi 1 juta rupiah, dan beban sewa 2.500.000 rupiah. Dengan soal bagaimana bentuk laporan laba rugi,
PT Media Future tersebut? Jawabannya yaitu sebagai berikut. PT Media Future laporan laba rugi per 31 Desember tahun 2021. Pendapatan usaha. Pendapatan usaha yaitu sama dengan pendapatan jasa ditambah dengan pendapatan bunga. Pendapatan jasa sebesar 50 juta rupiah ditambah pendapatan bunga 500.000 rupiah sama dengan 50 juta 500.000 rupiah. Kemudian beban usaha. Beban usaha PT Media Future sebagai berikut. Beban administrasi 300.000 rupiah, beban bunga 200.000 rupiah, beban gaji 10 juta rupiah, beban iklan 500.000 rupiah, beban pantry 300.000 rupiah, beban penyusutan 400.000 rupiah, beban perlengkapan 1 juta rupiah, dan beban premi asuransi 1 juta rupiah. Dan semua ditotalkan dengan jumlah 16.700.000 rupiah. Untuk mencari hasil laba bersih yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha. Maka pendapatan usaha PT Media Future sebesar 50.500.000 rupiah dikurangi beban usaha yang berjumlah 16.700.000 rupiah. Maka hasilnya yaitu 33.800.000 rupiah. Jadi laba bersih yang didapatkan PT Media Future tahun 2021 adalah 33.800.000 rupiah.